aja. Sementara kantor imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 25.372 warga negara asing atau WNA masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta sepanjang Desember 2021. Angka ini menurun dibandingkan November 2021. Kabid Tikim Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta, Habibur Rahman mengatakan jumlah warga negara asing yang masuk ke Indonesia menurun dibandingkan dengan November 2021 yang mencapai 27.691 WNA. Jika dibandingkan dengan Juli hingga September 2021, jumlah WNA yang masuk di Indonesia berangsur meningkat. Habibur Rahman mengakui sepanjang masa libur Natal dan Tahun Baru, jumlah WNA yang tiba di Indonesia menurun dengan rata-rata jumlah kedatangan sebanyak 400 hingga 1.000 WNA selama seminggu terakhir. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Terminal Kedatangan Luar Negeri Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Fatan Jauhar. Ya Amanda, bagaimana terkait dengan lonjakan arus penumpang jelang Tahun Baru ini di Bandara Soekarno-Hatta hari ini, Amanda? Jelang Tahun Baru 2022 untuk aktivitas calon penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini terpantau ramai, baik itu perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik. Kalau saat ini di Terminal 3 kami pantau memang cukup renggang ataupun relatif sepi jika dibandingkan dengan Terminal 2. Tadi kami juga sempat memantau aktivitas dari calon penumpang ini terpantau sibuk. Ada sedikit antrean, ini tepatnya di area check-in dan juga area pemeriksaan dokumen kesehatan. Meskipun memang mengalami peningkatan ataupun kepadatan hari ini, namun pihak dari Angkasa Pura II mengklaim tidak terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada periode sebelum Natal atau 24 Desember 2021, di mana pergerakan penumpang perharinya 80.000 sampai 90.000 penumpang. Bahkan kalau untuk akhir pekan ini di kisaran 100.000 lebih orang penumpang perharinya. Kalau bicara mengenai data per hari ini sendiri, Eliza, Angkasa Pura II mencatatkan sebanyak 64.000 penumpang perharinya ini bergerak keluar masuk ke wilayah Indonesia. Dan bahkan Angkasa Pura II juga mencatatkan ada peningkatan sekitar 60% pada periode Natal dan Tahun Baru 2022. Tentunya angka ini mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibandingkan pada periode bulan Juni dan Juli tahun 2021, di mana pergerakan penumpang ini di kisaran 10.000 sampai 15.000 penumpang perharinya. Nah, sejauh ini dengan adanya peningkatan dari volume jumlah penumpang sebenarnya diakibatkan ataupun diprediksi ini dikarenakan mayoritas warga ataupun masyarakat sudah divaksin dosis lengkap ataupun sebanyak 2 dosis, dan bahkan kini harga tes PCR ataupun tes rapid test antigen yang sudah terbilang cukup terjangkau. Dan untuk itu Angkasa Pura II juga mencatatkan bahwa prediksi arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini sebenarnya akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2022 mendatang. Dan bahkan kalau untuk syarat perjalanan sendiri sebenarnya adalah mereka yang sudah divaksin lengkap ataupun 2 dosis dengan bisa menyertakan rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Eliza. Ya, Amanda, Anda mengatakan bahwa pergerakan penumpang ini naik hampir mencapai 60%, tapi dari pantauan Anda, apakah sempat terjadi antrian panjang penumpang, serta bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana, Amanda? Ya, kalau saat ini di Terminal 3, Eliza, memang terpantau cukup lenggang. Untuk penerbangan memang pada sore hari ini relatif sepi jika dibandingkan tadi siang. Memang kami pantau untuk di Terminal 2 sendiri sempat aktivitas dari calon penumpang ini cukup padat ataupun cukup sibuk. Kalau tadi memang sempat terjadi antrean, Eliza, ini di antrean khususnya di area check-in sampai juga ke pemeriksaan dokumen kesehatan. Kalau bicara mengenai prokes sendiri, Eliza, kami pantau baik itu penumpang ataupun petugas sudah menjalankan prokes secara ketat dan juga sangat kooperatif, saling menjaga jarak, penggunaan masker dan menghindari kerumunan. Serta untuk penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini juga sudah diketahui oleh calon penumpang, di mana mereka sudah mengetahui syarat-syarat perjalanan seperti vaksin harus lengkap, serta juga
surat keterangan bebas COVID-19. Dan kalau Anda yang memang belum divaksin dengan alasan kesehatan dan ingin berobat, ini bisa menyertakan surat keterangan negatif COVID-19 menggunakan PCR test yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam maksimum, dan juga bisa menyertakan surat keterangan dari dokter rumah sakit dari pemerintah. Nah, Eliza, kalau sejauh ini sendiri memang untuk mengantisipasi kerumunan, pihak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengoperasikan kembali Terminal 2F dan juga 1A. 2F ini untuk kedatangan internasional dan 1A untuk kedatangan domestik. Lalu pihak dari bandara juga memperketat pengawasan dari pelaku perjalanan internasional menyusul saat ini Omikron yang sudah masuk ke Indonesia, dan per tanggal 29 Desember 2021 Omikron di Indonesia sudah mencapai 68 kasus. Untuk itu dihimbau juga bagi Anda yang masih ingin melakukan perjalanan baik itu luar kota ataupun luar negeri bisa menyelesaikan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah merebaknya kasus COVID-19 khususnya varian Omikron. Sementara demikian, Eliza. Baik, terima kasih Putri Amanda untuk laporan Anda. Pemirsa, demikian Putri Amanda melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta.